Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al sahabat beliau sekalian, kepada para ulama mutakaddimin, mutakhirin serta ulama yang muktabar. Yang saya hormati pendakwah kita bersama malam ini dari Pidia Tengku Syukrullah beserta para rombongan, kemudian Bapak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil beserta seluruh jajaran unsur pimpinan kecamatan, Bapak Mukim, Tuha Pet Kampung Simpangane, Tuha Lapan, para perangkat kampung, tokoh perempuan, dusun dan ketua pemuda, kemudian rekan-rekan dong tuan dari jajaran KPA Sago Cekala, kemudian rekan-rekan dong tuan dari jajaran Partai Aceh dan tim pemenangan yang di Kampung Simpangane dan Kecamatan Rantau Selamat. Terkhusus yang lung cintai, yang lung sayangi memandum masyarakat Kampung Simpangane, baik yang agam maupun yang inam. Mbak malam berbahagia nyo, mak-mak, bapak-bapak memandum nyo kamu bunuh wate meduk ngedengku syukrullah wate Pak Gesi Yusri pegah haba nyo lun pegah sang kamu mada abek do panjang li sebab ceramah-ceramah kalengkap maduinan. Jadi bunuh bandung dengar ternyata Gesi Yusri nyo ayat jir gebacut, pantun jir gebacut. Ya, kahi jangankan ke Gesi, ke Pak Dewan kaji. Ya, kemudian penghormatan lung kepada Adinda Tengku Ishak atau Pak Nes, anggota DPR Kabupaten Aceh Timur dari fraksi Partai Aceh. Bapak Ibu sekalian, saya tidak memperpanjang ya kata sambutan karena hampir sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Gesi. Nanti sama-sama kita dengarkan tausiah dari pendakwah kita yang sudah datang jauh-jauh dari Aceh Pidia. Kedua kalinya beliau di Simpangane, tepatnya di tempat yang sama di lapangan sepak bola. Saya di lapangan ini juga merupakan kali kedua. Pertama saya hadir waktu itu bersama dengan Tengku Syukrullah juga saat kampanye. Waktu itu kampanyenya jadwal hampir berakhir, tapi saya sempatkan diri ke Simpangane meskipun Pak Gesi tadi menyampaikan jumlah DPT di Simpangane itu belum begitu menjanjikan apabila kami lihat dari kacamata politik. Namun karena kecintaan saya terhadap masyarakat Simpangane, saya datang langsung dan mengcancel beberapa jadwal kampanye di kecamatan yang lain. Dan alhamdulillah di Simpangane secara persentase keluar suara persentasenya juga tinggi. Dalam hal ini saya ucapkan ribuan terima kasih atas segala kerja keras, kerja tim pemenangan dan harapan Bapak Ibu sekalian yang telah memenangkan pasangan kami nomor urut 3 yaitu pasangan Azan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya sudah memimpin Aceh Timur lebih kurang 6 bulan sejak setelah pelantikan waktu itu, dan tentu harapan besar semuanya harus saya pikul karena tidak hanya harapan masyarakat Simpangane tetapi juga masyarakat kampung-kampung yang lainnya di Aceh Timur yang melabuhkan harapan yang sama. Namun karena waktu saya memimpin masih seumur jagung, tentu ini tidak semudah membalik telapak tangan. Dengan berbagai program kerja yang sudah saya tetapkan, baik itu dalam RPJM menengah maupun RPJM jangka panjang pembangunan Aceh Timur 5 tahun yang akan datang, kita harus bersabar. Apalagi saat ini dengan adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat,
kami harus mensiasati bagaimana merumuskan anggaran di daerah atau APBK Aceh Timur ini bisa menyahuti ya semua keinginan masyarakat Aceh Timur yang bersifat mendesak. Karena ada skala prioritas pembangunan itu yang bersifat mendesak, kemudian ada yang bisa tidak didahulukan, tapi ada skala prioritas dan non skala prioritas. Ya, kita akan coba ambil yang menjadi skala prioritas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kalau bicara Maulid itu adalah bicara Rasul. Siapa Rasul kita? Rasul kita adalah Nabi besar Muhammad SAW. Siapa Muhammad SAW? Muhammad adalah seorang pria, seorang pemuda yang tumbuh menjadi pemimpin dunia, yang menyebarkan agama Islam di seluruh pelosok penjuru dunia, meskipun beliau tidak datang langsung. Hari ini di tempat kita Simpang Aneh Rantau Selamat, Islamnya semua masyarakat Islam, tapi Nabi datang langsung? Tentu tidak. Yang didatangkan adalah ajarannya, dakwahnya, konsepsi perjuangan Nabi. Nabi selain Rasul adalah juga khilafah, pemimpin yang begitu mencintai rakyatnya, sehingga Nabi kadang-kadang menangis melihat kondisi rakyatnya. Nabi mau berhijrah untuk menyelamatkan rakyatnya, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian Nabi mengekspansi lagi, berjuang, berperang dalam rangka apa? Menyelamatkan umatnya. Saya tergelitik apa yang disampaikan tadi oleh Gesi Yusri. Gesi Yusri ternyata menyampaikan di hadapan kita bersama selama menjadi Gesi, ya, nagekoh lemo untuk mak megang, berkorban untuk menjaga nama baik Kampung Simpang Aneh, abeh peng getebiet bola, hana sembanding dengan hadiah yang didapatkan, dengan tujuan untuk pegat nan kampung, mengat Kampung Simpang Aneh dituri wilua. Kemudian gelake ya bak urang lain gepuo pembangunan. Ada ciri-ciri bahwa beliau begitu cinta terhadap Simpang Aneh, cinta terhadap masyarakat Aneh. Inilah merupakan salah satu syarat bahwa kita harus memilih pemimpin yang seperti ini, siapapun dia, yang cinta terhadap rakyatnya, bukan yang menindas rakyatnya. Ya, nyo konsepsi pembangunan, nyo konsepsi kepemimpinan. Ya, bukan berarti saya menyuruh untuk memilih Gesi Yusri, bukan. Saya hanya menyebutkan dan tergelitik apa yang beliau sampaikan. Ada syarat. Memilih seseorang menjadi pemimpin ada syaratnya. Yang pertama, punya kemampuan. Yang kedua, punya keberanian. Yang ketiga, punya koneksi. Yang keempat, cinta terhadap daerah dan rakyatnya. Bagaimana kita memilih seorang pemimpin tapi dia tidak pernah cinta terhadap daerah dan rakyatnya, tidak punya keberanian untuk tampil di depan, tidak punya kemampuan untuk berbicara, tidak punya koneksi di luar baik kecamatan maupun kabupaten? 4 atau 5 syarat itu yang paling mutlak dibutuhkan seseorang untuk menjadi pemimpin. Sama halnya pada diri saya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya saya tidak punya kemampuan, tentu Bapak Ibu tidak akan memilih saya untuk memimpin Aceh Timur. Tidak punya koneksi ke Jakarta, ke Banda Aceh, Bapak Ibu juga tentu akan pesimis bahwa saya memimpin Aceh Timur dengan 513 desa ini. Luas arealnya sangat luas sekali secara demografi. Bagaimana saya nanti mendongkrak misalnya sumber daya manusia, sementara saya tidak memiliki sumber daya manusia pada diri saya pribadi. Nah, oleh karenanya ketentuan-ketentuan syarat yang sudah dipenuhi bagi seorang untuk jadi pemimpin, maka dukung dan pilihlah dia. Bapak Ibu sekalian, Gesi Yusri tadi menyampaikan berulang-ulang, bahkan beberapa hari yang lalu tadi di rumah saat makan juga diingatkan kembali. Maka saya sampaikan, ini beliau kok begitu ngotot ini ya terhadap pembangunan, diulang-ulang lagi, diulang-ulang. Padahal banyak yang sudah saya berikan di Simpang Aneh, masjid, jalan, apapun, banyak yang sudah saya bantu. Ya, ada yang minta rumah, saya kasih rumah, ada kursi roda, saya kasih kursi roda, ada tongkat, saya kasih tongkat, hampir semuanya. Ya, yang beliau minta, ya, yang disalurkan kepada masyarakat. Nah, beliau tadi minta jalan, Bang, jalan dusun leh, ya. Dusun leh kayaknya di ujung ya.
di ujung jalan Dusun Lehe. Itu belum aspal jalannya, ya masih jelek kata beliau. Beliau minta tolonglah bang. Nah, karena Simpang Aneh juga berada di hati saya, maka untuk pembangunan pengaspalan jalan Simpang Lehe 2026 insya Allah akan saya bangun. Ya, apalagi proposalnya juga sudah diserahkan, ya, dan sama-sama dirawat, sama-sama dijaga. Ya, kalau pembangunannya nanti sudah siap, saat pengerjaannya dukung, ya, jangan ada gangguan. Kemudian kalau pembangunannya sudah siap jalan, jangan masuk intercooler besar-besar, karena itu daya tampungnya tidak sesuai dengan kapasitas jalan, cepat rusak. Ya, tidak mungkin kami yang menjaga jalan di sini, tidak mungkin. Jadi bapak ibu yang jaga, ya. Jangan masuk intercooler karena jalannya sudah bagus, semua buah sawit dibawa turun pakai intercooler. Jadi cukup bawa buah sawit menggunakan mobil apa itu, Helen, ya, Helen, ya, jangan dengan truk besar. Ya, itu bapak ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Sama-sama sebentar lagi kita dengarkan ceramah Tengku Syukrullah. Saya minta maaf apabila ada penyampaian kata-kata yang kurang berkenan. Tapi saya ngomong-ngomong Dusun Lehe tadi. Ada nggak warga Dusun Lehe? Tunjuk tangan. 5 orang, 10 orang. Oh, penduduknya nggak banyak ya? Hah? Kenapa 10 orang? Enggak Pak, ini saya hitung 10 orang. Kalau enggak banyak saya enggak bangun. Karena gini, kita akan bangun yang penduduknya banyak. Hah? Ada. Kenapa enggak datang? Oh, capek ya. Mungkin ke ladang tadi ya. Ke ladang, ke kebun, capek. Nah, tapi nanti pulang sampaikan ke masyarakat, ya. Jalan kita akan kita bangun, oke? Nah, nanti saya datang langsung. Saya akan datang langsung, baik masa ground breakingnya atau saat peresmian saya akan datang langsung sana. Ya, ini nanti tagih ke saya, Pak Bupati, ini kapan datang? Saya akan potong pita di sana. Ya, tapi kalau dinas saya nanti turun ke lapangan cek penduduknya tidak ada, nggak saya bangun. Ya, ini komit kepala dusunnya mana? Mana? Kepala dusun, ya, kepala dusun ini catat. Kalau nanti PU-nya datang, ya, verifikasi penduduk atau kakaknya sedikit, saya nggak jadi bangun. Ya, nah ini saya sauti apa yang disampaikan oleh Pak Gesi. Artinya Pak Gesi Yusri sayang sama bapak, sama ibu. Sayang nggak? Kalau nggak sayang nggak diminta dia, ya kan? Oh, jawabnya susah sekali. Saya tanya Pak Gesi Yusri sayang nggak sama bapak, sama ibu? Ini nggak ada yang nggak berani jawab, nggak jadi saya bangun. Oke ya, ya terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada